dan tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afdah Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab ketika berzikir. Mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali yang berjudul Sahihul Adab Al-Islamiyah. Di sini beliau menyebutkan di antara adab-adab berzikir adalah istihbabul dzikri ala thaharah. Disunahkan ketika berzikir kondisi kita dalam keadaan suci, mengupayakan supaya kondisinya suci. Artinya kalau kita misalnya tidak punya wudhu, kemudian tidak berzikir, tidak berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disunahkan berwudhu dulu. Nah, di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang panjang yang bersumber dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. An Abi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa yaitu Abdullah ibn Qais, wafat antara tahun 42 sampai 53 Hijriah. Tepatnya tahun berapa ini tidak ada ulama yang menegaskan, hanya memberikan batasan antara 42 Hijriah sampai 53 Hijriah. Abu Musa terkenal dengan kunyahnya, nama aslinya adalah Abdullah, Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lama faragon Nabi sallallahu alaihi wasallam min Hunain, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bertempur pada perang Hunain, setelah perang Hunain selesai, ba'atha Aba Amirin ala jaishin ila Autas. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim atau mengutus Abu Amir. Abu Amir ini adalah pamannya Abu Musa Al-Asy'ari, yang membawakan hadis ini. Itu pamannya Abdullah bin Qais. Nama aslinya adalah Ubaid, Abu Amir Ubaid. Nah, Rasulullah SAW mengutus Abu Amir ini bersama pasukan, Abu Amir adalah pemimpinnya, bersama pasukan menuju ke Autos. Autos adalah sebuah
lembah antara Mekah dan Taif, ya. Falaqiya Duraid ibn As-Simmah, kemudian berjumpa dengan Duraid ibn Simmah, ya. Faqutila Duraidun wa hazamallahu ashabahu, maka Duraid terbunuh, ya, dan Allah juga memporak-porandakan, ya, menghancurkan pasukannya, ya, pasukannya Duraid ibn Simmah tadi. Nah, kemudian selanjutnya faqala Abu Musa, ya, selanjutnya Abu Musa mengatakan wa ba'atsani ma Abi Amir, ya, Rasulullah SAW, ya, mengutusku bersama Abu Amir ini, ya, artinya Abu Amir bersama Abu Musa yang diutus, ya, menuju Autos, ya, menuju Autos. Qala, ya, Abu Musa melanjutkan, farumi Abu Amirin fi rukbatihi, ya, maka ternyata Abu Amir diserang, ya, dan terkena mengenai lututnya, ya, diserang terkena lututnya, ya. Romahu rajulun min bani Jushamin bisahmin fathbatahu fi rukbatihi. Jadi diserang oleh seorang laki-laki dari kabilah Bani Jusham, ya, pakai panah, menggunakan panah sehingga mengenai lututnya, ya. Fantahaitu ilaihi, maka Abu Amir menemui, maka Abu Musa al-Asy'ari menemui Abu Amir tadi, ya, yang terkena panah pada lututnya. Faqultu ya ammi man romaka, Abu Musa mengatakan, wahai paman, siapa yang memanahmu? Fa'asyara Abu Amirin ila Abi Musa faqala inna dzaka qatili. Lalu Abu Amir, ya, atau Ubaid tadi memberikan jawaban kepada Abu Musa dengan isyarat, ya, inna dzalika qatili, itu, ya, dengan mengisyarahkan, ya, itu adalah orang yang membunuhku, itu adalah pembunuhku. Turahu dzalikal ladzi romani, ya, dia benar-benar orang yang membunuhku, yang memanahku. Qala Abu Musa, maka Abu Musa mengatakan faqasadtu lahu fa'tamattuhu falahiktuhu, ya, maka saya bergegas mengejar orang tadi, ya, sampai saya mendapatinya. Falamma ra'ani walla anni dhahiban fattaba'tuhu, tatkala orang tadi, yaitu yang memanah Abu Amir tadi, melihat Abu Musa mengejar, maka dia lari, ya. Abu Musa fattaba'tu, terus mengejarnya, ya, terus mengikutinya. Wa ja'altu aqulu lahu ala tastahi alastarabiyan ala tasbut. Kemudian Abu Musa mengatakan kepada laki-laki yang lari tadi, apakah kamu nggak malu, ya, apakah kamu bukan orang Arab, ya, apakah kamu tidak berhenti? Nah, ini biasanya kalau dikatakan seperti ini, dia akan berhenti karena gengsi, malu dan seterusnya, ya. Fakafa, maka benar, berhentilah orang yang memanah Abu Amir tadi. Faltaqaitu ana wa huwa, sehingga saya dan dia, kata Abu Musa, saling bertemu dan berhadapan-hadapan. Fahtalafna ana wa huwa darbataini fadarabtuhu bisayfi faqataltuhu, ya. Lalu kami saling memukul, lalu Abu Musa al-Asy'ari memukulnya, ya, dengan pedang sehingga Abu Musa berhasil membunuhnya. Thumma raja'tu ila Abi Amirin faqultu, lalu Abu Musa kembali kepada Abu Amir dan mengatakan, innallaha qad qatala sahibaka, ya, sesungguhnya Allah telah membunuh sahibaka, maksudnya adalah orang yang laki-laki yang telah memanahmu tadi, ya, yaitu musuhmu tadi. Sesungguhnya Allah telah membunuh musuhmu yang telah memanahmu. Nah, ini diantara adab yang dilakukan oleh para sahabat ketika berhasil membunuh musuh, tidak mengatakan saya telah membunuhnya, tapi dengan mengatakan Allah telah membunuhnya, menisbahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada kesombongan terhadap amal yang telah dia
kerjakan. Ya, seharusnya seandainya dia mengatakan saya telah membunuh orang yang memanahmu, nggak masalah. Ya, karena memang dia yang melakukannya. Ya, tapi di sini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak angkuh, tidak sombong. Wallahu taala alam. Kemudian Abu Amir mengatakan, fanzi hadas saham, ya, cabutlah anak panah ini, ya, tolong cabutlah anak panah ini yang ada di lututku. Fanaza'tuhu fanazza minhul ma, ya, maka kata Abu Musa, saya mau mencabut, maka saya cabut anak panah yang mengenai lututnya dan keluarlah air darinya, ya, keluarlah air. Nah, faqala ya ibna akhi, mungkin maksudnya adalah keluarlah darah, ya, dari lutut tersebut. Wallahu taala alam. Faqala ya ibna akhi, ya, wahai anak saudaraku, maksudnya wahai Abu Musa, kata Abu Amir, intalik ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergilah menuju Rasulullah, faqri'hu minni salam, sampaikanlah salamku kepadanya. Dia Abu Amir berpesan kepada Abu Musa supaya pergi kepada Rasulullah dan menyampaikan salamnya Abu Amir. Wa qul lahu, dan katakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu laka Abu Amir istaghfirli, ya, bahwasanya apa? Abu Amir berkata kepadamu wahai Rasulullah, ya, atau Abu Amir berkata kepada kamu atau kepada saya Abu Musa, istaghfirli, ya. Atau Abu Amir meminta kepadamu wahai Rasulullah, istaghfirli, mintakanlah ampun kepadaku, untukku. Artinya Abu Amir berharap supaya Abu Musa datang kepada Rasulullah, menyampaikan salam, kemudian memintakan ampun untuk Abu Amir. Qala wasta'malani Abu Amir 'alan nas wa makatha yasiran thumma innahu mata. Abu Musa mengatakan, ya, bahwasanya Abu Amir menjadikannya sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin beberapa saat, atau menjadikannya pemimpin lalu beliau hidup sampai beberapa saat. Setelah terkena panah, ya, sakit akhirnya sehingga tidak bertahan lama, ya, maka yasiran, tidak bertahan lama, thumma innahu mat, sehingga beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Falamma raja'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltu alaihi wa huwa fi baitin ala saririn murmalin wa alaihi firash. Tatkala saya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Musa kembali kepada Rasulullah, dakhaltu alaihi, saya masuk ke rumah beliau, ya, wa huwa fi baitin ala saririn murmal, dan pada saat itu beliau berada di rumah, ya, rebahan di sebuah saririn murmal, tikar yang ditenun, ya, walaihi firas, di atasnya ada kasurnya. Waqad athara rimalus sarir bi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ranjang, ya, ada ranjang kemudian tikar. Ya, Rasulullah SAW tidur di atas tikar tersebut, tikar yang ditenun tadi, dan tenunan tadi itu membekas pada punggung Rasulullah SAW. Ya, jadi tenunannya membekas di punggung Rasulullah SAW. Ya. Fa'akhbartuhu bi khabarina wa khabari Abi Amir. Lalu kata Abu Musa, saya kabarkan kepada beliau, ya, kabar kita dan kabar Abu Amir. Wa qultu lahu, dan saya katakan pesan yang dipesan oleh Abu Amir. Qala kullahu yastaghfirli. Abu Amir mengatakan, kullahu yastaghfirli, katakanlah kepada Rasulullah supaya beliau memintakan ampun kepadaku, wahai Abu Musa. Itu pesan Abu Amir. Nah, maka disampaikan oleh Abu Musa. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in. Nah, ini adalah poinnya, ya. Ini adalah poinnya ketika berzikir, hendaknya
bersuci dulu ya. Fada Rasulullah SAW bima'in. Rasulullah SAW minta agar disiapkan air. Fatawaddu'a minhu thumma rafa'a yadayhi. Lalu Rasulullah SAW berwudu dari air tersebut ya. Minta air kemudian digunakan untuk berwudu. Thumma rafa'a yadayhi. Ini diantara adab ketika berdoa, mengangkat tangan ya. Jadi berwudu ya dalam kondisi suci, kemudian mengangkat tangan. Thumma qala ya, thumma da'a. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berdoa, Allahumma gfir li Ubaidin Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir ya. Hatta ra'aitu bayadha ibtaihi, kata Abu Musa, sampai-sampai saya melihat ya putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika mengangkat tangan, diangkat tangannya tinggi ya, mengangkat tangan dengan tinggi ya. Ini diantara adab berdoa ya, berwudu kemudian mengangkat tangan ya, mengangkat tangan dengan tinggi sampai-sampai Rasulullah SAW kelihatan ketiaknya, kata Abu Musa al-Asy'ari. Thumma qala ya, itu melanjutkan doanya, Allahumma ij'alhu yaumal qiyamati fawqa katsirin min khalqika aw minan nas ya. Ya Allah, jadikanlah Abu Amir, Ubaid Abu Amir pada hari kiamat nanti derajatnya di atas seluruh atau di atas kebanyakan dari makhlukmu, atau di atas kebanyakan manusia. Itu derajatnya tinggi ya. Nah, fakultu, maka Abu Musa mengatakan, doakan untukku juga ya Rasulullah. Wali ya Rasulullah, fastaghfir. Ya, doakan untuk saya juga wahai Rasulullah SAW. Mintakanlah ampun untukku. Faqala Nabi SAW, Allahumma gfir li Abdullah bin Qais dan bahu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais dosa-dosanya. Ampunilah dosa-dosa Abdullah bin Qais wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya, dan pada hari kiamat masukkanlah dia ke dalam surga. Ya, yaitu tempat yang mulia. Nah, jadi itu hadis yang dibawakan oleh Syekh Wahid bin Abdus Salam, sangat panjang ya. Intinya tadi itu ketika Rasulullah SAW mau mendoakan Ubaid Abu Amir ya, kondisinya belum suci ya, beliau bersuci dulu ya, minta disiapkan air, kemudian berwudu, setelah itu baru berdoa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan disunahkannya bersuci ketika mau berzikir, ketika mau berdoa, ketika mau membaca Al-Quran dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis tadi kita bisa ambil faedah. Yang pertama, fadlu Abi Amir wa Abi Musa al-Asy'ariyaini radhiyallahu anhuma. Ya, keutamaan Abu Amir yaitu Ubaid, dan keutamaan Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais. Keduanya adalah kabilah Al-Asy'ari. Nisbahnya Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendoakan untuk keduanya ya ampunan dan juga derajat yang tinggi di hari kiamat. Ini keutamaan ya, didoakan langsung oleh Rasulullah SAW ya. Nah, dijamin oleh Rasulullah SAW. Maka ini keutamaan para sahabat. Kemudian yang kedua, al-wali idza urida lahu amrun jazalahu ayastaniba ghairahu. Ya. Jadi seorang pemimpin ketika diberikan kepemimpinan, maka boleh ya membadalkannya kepada orang lain. Ya. Seperti tadi Abu Amir ya, jadikan pemimpin ya, jadikan amir pada suatu daerah, kemudian beliau membadalkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam aqarra ma fa'alahu Abu Amir radhiyallahu anhu haitsu walla 'alal jaisi Abu Musa radhiyallahu anhu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan dan mengakui ya, mendiamkan apa yang dilakukan oleh Abu Amir, tidak
ditegur, tidak dikatakan kamu salah, enggak. Ya, artinya Rasulullah SAW setuju dengan perbuatannya Abu Amir ketika membadalkan tugasnya, ya, menugaskan Abu Musa al-Asy'ari, ya, sebagai pemerintah, sebagai amir. Padahal yang ditunjuk amir adalah dia sendiri, yaitu Abu Amir, yaitu Ubaid. Tapi di sini Abu Ubaid meminta Abu Musa supaya menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Nah, ini nggak masalah, karena pemimpin sudah berkuasa. Dia mau meminta siapa untuk menggantikannya boleh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, istihbabut thaharah inda iradati du'a. Nah, ini poinnya, intinya. Disunahkan bersuci ketika hendak berdoa. Ini juga termasuk adab-adab berdoa, berwudu, ya, mengangkat tangan. Nah, ini diantara adab berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wakadzalika dzikr, termasuk juga adalah berzikir, membaca Al-Quran, ya, usahakan dalam kondisi bersuci. Ya, meskipun seandainya tidak bersuci dulu, tidak masalah, karena ini adalah sunnah. Ya, kalau ditinggalkan nggak mengapa, tidak berdosa. Tapi pahalanya tidak seperti kalau berwudu dulu, bersuci dulu sebelum berdoa, bersuci dulu sebelum berzikir. Kemudian yang keempat, istihbab raf'il yadaini fid du'a khilafan liman khassahu bil istisqa. Ya. Dari hadis tadi kita ambil faidah juga, disunnahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini disunahkan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan apa? Mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu khusus pada sholat istisqa, sholat minta hujan. Lah. Ya. Semua doa, ya, disunahkan untuk mengangkat tangan, termasuk adabnya. Ya, wallahu taala alam. Jadi adab ketika berzikir diantaranya adalah bersuci sebelum berdoa. Ya, disunahkan untuk berdoa dalam kondisi bersuci. Nah, kemudian selanjutnya diantara adab-adab ketika berzikir adalah istihdhar azamatillahi ta'ala inda dzikri, menghadirkan kebesaran Allah ketika berzikir. Ya, menghadirkan kebesaran Allah ketika berzikir. Ya. Artinya dia benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat besar, maha agung, maha besar. Ya, sehingga takut ketika berzikir, mengingatnya. Ya, ketika mengingatnya khusyuk karena takut. Di sini Syekh Wahid bin Abdul Salam menyebutkan beberapa ayat, ya, tidak menyebutkan hadis, ya, tapi beberapa ayat. Ya, karena itu kita akan ambilkan tafsirnya dari kitab-kitab para ulama juga. Ya, yang pertama, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Disebutkan maksudnya syair ini apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah awamirahu, yang mengagungkan perintah-perintah Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya hal tersebut adalah termasuk ketakwaan. Ya. Termasuk hati yang bertakwa ketika hati itu mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah adalah berzikir. Ya. Bahkan berzikir ini diperintahkan untuk memperbanyak berzikir. Ya. Amalan yang lain, ya, perbagusi amalan. Ya, tapi kalau zikir, perbanyak zikir. Ya, satu-satunya amalan yang diperintahkan untuk memperbanyak adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang selanjutnya surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Ya, ini poinnya, wajilat qulubuhum. Hati mereka bergetar, kenapa? Karena takut kepada Allah. Ya.
Karena takut kepada Allah, ingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga bergetar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bertambah keimanan mereka dan hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ibnu Abbas mengatakan, al munafiquna la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillah. Orang-orang munafik ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang masuk ke dalam hati mereka. Ya, karena hati mereka mati, keras, ya. Inda ada ifaraidi. Jadi ketika sholat pun nggak khusyuk, nggak menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah, nggak beriman dengan sesuatu apapun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yatawakkalun, tidak bertawakal. Wala yusalluna idza ghabu. Ya, kalau mereka tidak hadir, mereka nggak sholat. Ya, ini orang munafik. Ya. Jadi sholatnya ketika bareng-bareng bersama kaum mukminin, orang-orang yang beriman yang lain. Wala yu'adduna zakata amwalihim, tidak mau menunaikan zakat. Fahbarallahu ta'ala annahum laisu bimu'minin. Maka Allah memberikan kabar kepada kita bahwasanya mereka itu bukanlah orang yang beriman, ya, tapi mereka adalah orang-orang yang munafik, ya, yang mengatakan beriman dengan lisannya tapi hatinya kufur. Ya. Tsumma wasafal mu'minina faqala. Kemudian Allah memberikan sifat orang-orang yang beriman. Sifat yang beriman, imannya tulus, imannya sejati adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, kalau disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Lalu apa yang mereka lakukan? Fa'adu faraidahu. Ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut namanya takut kepada Allah sehingga mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya. Mereka sholat, mereka zakat, ya, dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, berbeda dengan orang-orang munafik, karena nggak takut ya biasa, meninggalkan perintah biasa, menerjang larangan biasa. Ya, karena nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan tasdiqon, bertambah, semakin membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, ya misalnya bertambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan dengan ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran Allah, bertambah semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin beriman. Wala rabbihim yatawakkalun. Ibnu Abbas mengatakan la yarjuna ghairahu, tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat orang yang beriman. Ada 3. Wajilat qulubuhum, ya, hatinya bergetar karena tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, kalau disebut, ya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Sifat yang kedua, sifat orang yang beriman. Kemudian sifat yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadhihi sifatul mu'min haqqal mu'min. Inilah sifat seorang mukmin yang sebenarnya. Alladzi idza dzukirallah wajila qalbuhu. Apabila disebut nama Allah, ya, khafa qalbuhu, khafa minhu, bergetar hatinya karena takut kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'ala awamirahu wa taraka zawajirahu. Maka ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kedua. Ya. Jadi hendaknya istihdhar azumatillah, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita ketika berzikir khusyuk, ya, takut. Ya. Nah,
Kemudian yang ketiga di antara bukti ya pentingnya menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga wabasyiril mukhbitin. Ini surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Ya, wabasyiril mukhbitin. Apa itu al-muhbitin? Berikanlah kabar gembira kepada al-muhbitin. Ya, maksudnya apa ini al-muhbitin ini? Disebutkan tafsirnya pada ayat setelahnya. Jadi kita tafsirkan ayat ini dengan ayat setelahnya. Ini sebagai baik tafsir seperti itu. Apa itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, muhbitin adalah apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah, hatinya bergetar. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Yang kedua, orang-orang yang sabar atas musibah yang menimpanya. Ini muhbit. Ya. Kemudian yang ketiga wal muqimis shalah, orang-orang yang menunaikan salat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinfak atas rezeki yang mereka dapatkan. Itu tafsir mukhbitin. Yang pertama takut kepada Allah. Yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga menunaikan salat, kewajiban salat. Yang keempat infak, sedekah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini tafsir mukhbitin. Yaitu berikanlah kabar gembira kepada orang al-mukhbitin. Ya, disebutkan Al-Mujahid mengatakan ahli tafsir, al-mutmainin maksudnya muhbitin adalah orang-orang yang tumakninah, orang-orang yang tenang. Wa qala ad-Dhahhak wa Qatadah, Dhahhak dan Qatadah mengatakan al-mutawadhiin, yang tawadhu, rendah diri. Wa qala as-Suddi al-wajilin, al-wajilin yang tadi yang bergetar hatinya, yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi itu tanda-tanda orang-orang yang khusyuk. Ya, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar, sabar atas musibah, ya menunaikan sholat dan infak atas rezeki. Ya, jadi ketika orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, artinya dia akan melakukan hal-hal ini. Ya. Orang yang menjaga sholat, kenapa menjaga sholat? Karena dia tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu menunaikan zakat? Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung. Ya, sehingga menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ini bukti. Ya, ketika orang itu meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan hal-hal ini. Ya. Takut kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena tahu Allah Maha besar. Allah Maha agung. Ya, sabar atas musibah. Karena dia tahu bahwasanya Allah Maha besar, Maha agung, mampu membalikkan musibah menjadi nikmat. Ya, pasti ada hikmah di balik musibah tersebut. Menunaikan sholat karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha agung. Ya. Sedekah karena tahu bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala rezeki tersebut datang. Jadi intinya ketika orang itu tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang ada dalam ayat ini, tapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, semua larangan Allah akan dia tinggalkan. Ya. Wallahu taala a'lam. Jadi itu adab yang di antara adab yang disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika berzikir. Nah, kemudian selanjutnya di antara adab ketika berzikir adalah istihbabul buka. Ya, disunahkan, dianjurkan menangis, ya. Inda dzikrillahi fil khalwah, ketika mengingat Allah sedang dalam kondisi apa? Menyendiri. Ketika menyendiri, tafakur, ya menangis, ya. Ini dianjurkan seperti itu. Jadi kadang kita banyak masalah, ya. Namanya orang hidup di dunia pasti banyak masalah, ya. Maka butuh seperti ini. Tafakur, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tahajud, ya menyendiri, tahajud di malam hari, ya tafakur, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
ya, kemudian menangis, ya, atas dosa-dosa, ya. Karena musibah apapun datangnya itu adalah akibat dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Ya, di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan payung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pada saat itu tidak ada payung kecuali payungnya. Ya, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat. Ya, ketika matahari diturunkan, ya, didekatkan kepada manusia sedekat-dekatnya, qadra milin. Ya, qadra milin. Kalau nggak salah 1 mil itu 1,5 kilo. Ya, Allah alam. Ya, jadi pada saat itu manusia butuh naungan, tapi tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, diantaranya siapa mereka 7 golongan tersebut? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, karena keadilan itu berat. Ya, keadilan itu berat. Memutuskan keadilan itu sangat berat. Apalagi tersangkanya adalah keluarganya sendiri. Ya, tersangkanya adalah keluarga sendiri. Ini sangat berat. Ya, kebanyakan orang akan tabiatnya akan memihak, membela ya keluarganya, meskipun keluarganya salah. Karena itu keadilan bagi seorang pemimpin itu sangat berat. Ya, karena itu orang yang adil meskipun atas keluarganya sendiri akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan. Wa syabun nas'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya pemuda itu foya-foya, ya, main-main, ya, meninggalkan sholat, minum-minuman, ya, dan seterusnya. Artinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syahwatnya. Ini umumnya anak muda seperti itu. Tapi ketika anak muda itu menghabiskan masa mudanya untuk beribadah, nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari itu sangat butuh kepada naungan, ya, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, suka dengan masjid. Artinya senantiasa menunggu waktu sholat. Selesai sholat, kapan ya sholat lagi. Ya, ini kiasan, bahasa kiasan. Ya, saking cintanya kepada sholat, artinya saking cintanya melakukan sholat, sukanya melakukan sholat, ya, hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, ya. Berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya, bukan karena harta, bukan karena uang. Umumnya orang seperti itu. Kalau kaya berteman, pas jatuh miskin sudah tidak kenal siapa Anda. Ya, ketika kaya raya, sangat loyal. Ya, sangat loyal, tapi ketika sudah jatuh miskin tidak mau mengenal lagi. Bukan seperti itu. Tapi ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintainya karena ketaatan, ya, membencinya karena kemaksiatan. Ya, ketika melakukan ketaatan berkumpul karena saling melakukan ketaatan, suka. Wahakata. Kemudian warajulun talabathu imra'atun dzata mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah. Ya. Dan laki-laki yang diminta oleh seorang wanita, diminta apa ini? Ya, maksudnya diminta untuk berzina. Laki-laki diajak zina oleh wanita. Ya. Laki-laki diajak berzina oleh wanita. Umumnya laki-laki pasti mau.
ya. Umumnya laki-laki. Ya, tentu maksudnya laki-laki yang tidak beriman, laki-laki yang tidak berilmu, ya. Dzata mansibin wa jamal. Apalagi wanita yang mengajak ini adalah wanita yang memiliki nasab bagus, ya, keturunan yang bagus, ya, jabatan yang bagus, ya, wa jamal, dan cantik. Ya, ketika diajak berzina oleh bos wanita dan ternyata dia cantik, nah ini berat. Ya, umumnya laki-laki nggak akan bisa menolak, tapi ini menolak. Faqala inni akhafullah. Ya, lalu laki-laki tadi mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendapatkan naungan nanti. Ya, Anda itu bersabar, ya. Bersabar menahan godaan, ya, seperti ini. Wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, laki-laki yang berinfak, sedekah, menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan juga, kinayah juga, saking ikhlasnya. Ya, karena itu ikhlas sangat penting dalam ketika infak. Ya, banyak saja nggak cukup. Ya, infak itu yang penting banyak, bukan seperti itu. Ya, harus ikhlas. Ya, hendaknya kita ikhlas. Ya, kalau banyak ikhlas bagus. Ya, tapi kalau banyak tapi enggak ikhlas, ya, maka takutnya adalah sia-sia. Ya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Ini poinnya di sini, syahid. Ya, laki-laki yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sepi. Ya, fafadat ainahu. Kemudian menangis. Ya. Karena itu ketika kita sepi, ya, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umumnya orang ketika sepi itu malah buat maksiat. Ya, nggak ada yang tahu, mencuri. Seperti itu. Bukan. Ya, ini adalah ketika sepi justru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian. Nah, ini sulit memang. Ya. Apalagi kalau sendirian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis. Ya, ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya, terkenal dengan kunyahnya, namanya diperselisihkan, ya. Namun yang masyhur adalah Abdurrahman ibn Shahar, wafat tahun 59 Hijriyah. Ya. Nah, dari hadis tadi kita bisa ambil faidah. Yang pertama, bayanus sab'ah alladzina yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi. Ya, penjelasan tentang 7 golongan yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti. Ya. Di antara mereka adalah siapa? Rajulun yadhkurullaha khalian fayabki. Ya, di antara 7 golongan tadi adalah laki-laki yang bertakwa kepada Allah ketika sendiri. Bukan maksiat, ketika sendiri maksiat, bukan. Tapi laki-laki yang ingat kepada Allah ketika sendiri sampai dia menangis. Ya, merenung, tafakur. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menangis, maka ini akan mendapatkan naungan nanti. Ya, mengingat dosa-dosa yang dia lakukan, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia hamburkan, yang dia kufuri, belum dia syukuri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fadlun tidharis shalah. Ini kiasan tadi yang saya sebutkan, ya. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, hatinya terikat dengan masjid, artinya dia senantiasa menunggu sholat, ya. Sholat zuhur misalnya, kapan ya selesai sholat, ya, masih terikat, kapan saya sholat lagi. Ya, suka menunggu waktu sholat. Ya, datang ke masjid tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Ya, kan? Menunggu waktu sholat. Fadlu ikhfa'is shadaqah, selanjutnya, keutamaan menyembunyikan sedekah, ikhlas dalam bersedekah. Ya, saking ikhlasnya disembunyikan. Ya, kalau tangan kirinya saja nggak tahu, apalagi keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya. Ya, disembunyikan untuk menjaga keikhlasan. Ya, karena itu
Seperti ini diantara cara supaya kita ikhlas, menyembunyikan amalan. Ya, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu ikhlas, latihan ikhlas. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Semuanya tidur, nggak ada yang melihat, tapi dia bangun untuk sholat tahajud. Artinya ini melatih ikhlas. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya la yadulul hadis alal hasr. Hadis ini tidak membatasi bahwasanya hanya 7 aja golongannya. Ya. Wa innama ala itsbati hadzal fadli li hadzal asnaf asabah. Hadis ini hanya menyebutkan keutamaan 7 golongan tadi. Apakah hanya ada 7 golongan? Belum tentu. Bisa jadi ada banyak golongan. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.